Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membahas mengenai manajemen perbankan. Nah, sebelum kita membahas manajemen perbankan, kita bahas terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, latar belakangnya yaitu industri perbankan merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Nah, di tengah dinamika ekonomi global, struktur perbankan harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang ketat sekaligus tuntutan efisiensi operasional. Keberhasilan sebuah bank dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas kinerja sangat bergantung pada dua variabel utama. Yang pertama, pemetaan klasifikasi bank yang tepat serta pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pemahaman mengenai kedua aspek ini sangat krusial bagi praktisi maupun akademisi dalam memetakan tantangan strategis perbankan di masa kini. Lalu, pembahasan yang pertama mengenai penggolongan bank. Nah, klasifikasi bank menjadi instrumen penting untuk memahami segmentasi pasar dan risiko operasional. Merujuk pada Kashmir tahun 2020, penggolongan bank dapat dibedah melalui beberapa dimensi kunci. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, terdapat perbedaan fundamental antara bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum sendiri memiliki fleksibilitas untuk menyediakan layanan lalu lintas pembayaran secara menyeluruh, sementara bank perkreditan rakyat atau BPR memiliki batasan operasional yang lebih spesifik untuk segmen masyarakat mikro. Nah, selanjutnya berdasarkan status, klasifikasi bank devisa dan non-devisa menentukan jangkauan layanan perbankan, di mana bank devisa memiliki kapabilitas untuk memfasilitasi transaksi valuta asing dan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, berdasarkan kepemilikan, struktur kepemilikan mulai dari pemerintah, baik itu bank BUMN atau bank BUMD, swasta nasional, hingga asing, mempengaruhi kebijakan strategis dan orientasi laba atau pelayanan yang dianut oleh lembaga tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen sumber dana perbankan. Pengelolaan SDM di sektor perbankan kini menghadapi tantangan disrupsi digital yang signifikan. Beberapa poin krusial dalam MSDM perbankan meliputi yang pertama, transformasi digital dan kompetensi. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Tamara Maharani dan Mulyanita tahun 2022, keberhasilan perbankan saat ini sangat bergantung pada digital capability. Karyawan tidak hanya dituntut menguasai operasional perbankan, tetapi juga adaptif terhadap teknologi finansial modern. Nah, yang selanjutnya, manajemen beban kerja, integrasi sistem teknologi baru dengan sistem legacy atau sistem lama seringkali menciptakan kompleksitas beban kerja baru bagi staf. Menurut Mistur Febrianti dan Jati tahun 2025, menekankan pentingnya peran manajemen untuk memitigasi tekanan kerja selama masa transisi teknologi agar produktivitas tetap optimal. Nah, yang selanjutnya ada budaya kerja hybrid. Menurut Sugiarto, Mustafa, dan Alamsyah tahun 2025, mereka menyoroti bahwa keterlibatan karyawan atau employee engagement di era digital menuntut lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Bank dituntut untuk membangun budaya kerja hybrid yang mampu menyeimbangkan tuntutan target korporasi dengan kesejahteraan karyawan. Nah, selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penggolongan bank memberikan kerangka kerja bagi entitas keuangan dalam menentukan arah strategis dan cakupan pasarnya. Namun, keunggulan kompetitif pada sebuah bank akhirnya ditentukan oleh bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, integrasi antara struktur yang terorganisir dan SDM yang adaptif secara digital akan menjadi penentu keberlanjutan bank di masa depan. Nah, jadi yang menjadi penentu keberlanjutan bank di masa depan itu sesuai yang saya bahas, yaitu integrasi antara struktur yang terorganisir dan SDM yang adaptif. Nah, baik, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, selanjutnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.